Dan balik lagi dengan gue Johan Erwin ya, Jojo di channel lucuan ya. Dan minggu-minggu ini cuy, minggu-minggu ini ya, itu lagi viral banget yang masalah salah satu bank ya bisa melakukan pemblokiran terhadap rekening dari Bro Botox ya. Dia jadi koordinator aksi demo buat besok gitu ya. Dan rekening itu isinya adalah uang 80,9 juta ya. Kita 80 ya, 9 juta. Itu diblokir cuy. Gak bisa dipakai. Gila enggak sih? Nih, gua ada videonya ya. Rekening saya ya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian sudah diblokir. Ada buktinya ini. Ini ya, ini. Oh iya, terblokir tuh 80. Tulisannya terblokir, Bos. Pakai Mandiri berarti ya? Nah, Mandiri. Itu nama banknya ya. Nah, ini ya. Jadi ada balasan dari pihak banknya. Kalau dari pihak banknya itu ya, nih gue bacakan. Halo sahabat Alfiedelia. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut ditindaklanjuti atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur ya kan, dan kalian bisa baca sendiri ya. Jadi gini ya, setahu gua itu kan kalau misalkan kita dari pihak kepolisian itu mau memblokir sebuah rekening, itu harus ada indikasi kejahatan, bos ya. Dan apakah demo ini termasuk kejahatan ya kalau sampai diblokir seperti ini gitu loh. Ini yang aduh, kacau sih. Padahal ya, pengalaman pribadi, gue pernah bisa dibilang akun marketplace gua gitu kehack gitu tuh. Jadi di situ ada saldo gua nggak banyak, isi 5 jutaan lah, nggak nyampe puluhan. Itu tiba-tiba ditransfer ke rekening orang lain gitu loh. Jadi saat itu gua nggak bisa login ya, salah password terus gitu ya. Lah begitu akhirnya bisa terbuka, ternyata ada transaksi yang masuk gitu loh. Ya kalau menurut gue nominalnya gede itu cuy. Akhirnya gue sempat lapor ke polisi gitu ya, bikin laporan dan minta ke bank untuk diblokir lah ya. Siapa tahu itu kan masih ada dananya di situ, diblokir. Dan itu ternyata ribet banget cuy. Jadi harus bikin laporan, setelah bikin laporan ke kepolisian kita harus ke bank, ketemu supervisor, ketemu ini itu, antri segala macem lah. Dan waktunya nggak bisa langsung bro, harus nunggu. Dan nunggunya tuh dulu kalau nggak salah beberapa hari lah gitu. Ya akhirnya mau diblokir kayak apapun karena udah jaraknya beberapa hari, ya wis bro. Uang di rekening pelaku ya udah otomatis ditarik cuk. Dan meskipun diblokir udah nggak ada apa-apa dan uang nggak balik gitu loh. Itu yang gua kadang bikin miss. Tapi kok ini dengan mudahnya cuy, langsung diblokir. Apa ini ya, ricu masyarakat tolak Mas Botok dibawa ke Polda Metro untuk kompetisi. Nah kan, konyol lagi kan. Tapi bisa diwakilkan enggak? Jadi di video ini ya, Mas Botok ini tiba-tiba dijemput dan harus dibawa dengan alasan untuk membuat perizinan demo cuy. Yang jadi masalah di sini ternyata nggak bisa diwakilin cuy. Yang bikin aneh gitu loh. Makanya dari situ warga-warga di situ, penemu-penemu yang lain itu pada kompak nyegat. Jangan dibawa lah cuy gitu loh. Dan ada yang bilang kalau mau perwakilan saya aja. Ada yang bilang kayak gitu nih di video, dan nggak bisa cuy. Lah itu kan jadi tanya gitu loh maksudnya loh. Dan kenapa hanya dia doang? Nggak boleh ada pendamping yang lain. Itu yang bikin tanda tanya sangat-sangat besar cuy. Ada apa gitu loh. Kok sekarang demo juga dipersulit gitu ya. Aduh. Pak ini transaksi bukan pemblokiran. Kan dari Mandirinya aja bilang pemblokiran cuy, polisinya bilang bukan. Di sini kita luruskan ya bahwa surat yang diajukan oleh penyidik
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal Nah, ini yang gue tanya ya, 23 dari penyidik ya. pasal 26 Undang-Undang Berarti kan ada indikasi kejahatan harusnya cuy, karena penyidik itu yang setahu gue ya, orang awam, penyidik sampai turun tangan berarti ada kejahatan cuy. Lah, berarti demo kejahatan cuy, terjadi juga belum gitu loh. Dan bilangnya bukan pemblokir ya, tapi penundaan ya. Ya sama aja cuy, nggak bisa dipakai. Ya, itu kan buat akomodasi demo ya, kayak makan, minum, transport gitu loh ya. Jadi kalau ditunda nggak bisa dipakai, sama aja diblokir cuy. Ini kocak loh. Jadi menurut gue sekarang gini ya, kayak aparat pejabat itu bikin istilah yang seolah-olah kita rakyat itu bodoh banget gitu loh, gampang banget dibodohin gitu loh. Anjing sumpah. 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran. Jadi 5 harinya itu ya, kenapa mulai tanggal sekarang? Berarti kalau misalnya tanggal sekarang, berarti kan udah dari awal mau berangkat demo sampai selesai demo nggak bisa dipakai. Kan percuma, kenapa nggak sebelumnya gitu loh. Ini yang bikin tanya sih. Ya sekarang gimana kita ya, rakyat itu percaya sama pejabat cuy, sama aparat. Ya kayak gini cuy, kita bikin laporan, wah susahnya minta ampun. Lah ini ujuk-ujuk langsung cuy, kan taek ya. Wah ini nih. Ini gue nggak tahu bener apa enggak ya. Nah ini sih gila sih. Nah jadi ini katanya dari gedung Bank Mandiri itu di Jakarta, dia menurunkan logo ya, jadi dicopot logonya cuy, mendekati demo. Aduh, demo besok ya, ada apa gitu. Sampai dilepas logonya, anjir. Dan banyak juga ya tren ya, itu banyak banget yang potong kartu ATM, buku tabungan disobek, pindah rekening, ya imbasnya ya kayak gitu lah ya. Kita juga ngeri gitu loh cuy. Jadi kalau menurut gua ya sendiri, gua juga ya di tabungan nggak banyak gitu ya, cuma emang gue sering transaksi pakai ATM gitu ya. Kalau tiba-tiba rekening kita bisa diblokir tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang jelas, ngeri cuy. Anjir, ngeri banget sumpah. Kan kocak banget ya, anjir. Jadi ini gue juga gimana ya rasanya ya, gue jadi sebagai rakyat biasa gitu juga rasanya juga bingung ya. Apalagi kita mau usaha, nggak ada bantuan dari pemerintah sama sekali, giliran udah jalan dipajekin ya kan. Kita nyalurkan aspirasi banyak ditekan sana sini gitu tuh. Kita diem aja, kita kayak buat mainan. Aduh. Jadi gimana nih cuy menurut kalian sih ya? Gue minta tanggapan kalian di kolom komentar itu. Jadi gimana sih tanggapan kalian? Apakah kalian juga merasa resah seperti gua juga gitu? Bismillah ya, semoga demo besok itu nggak ricuh ya, aman dan lancar gitu ya. Dan juga Indonesia semoga semakin kedepannya semakin baik lagi. Kurang-kurangin lah yang kayak gini lah ya, kurang-kurangin ya. Dan pejabat-pejabat tolonglah ya, dengarkan suara rakyat gitu loh. Kalian kan waktu mau dipilih itu kan juga dengerin terus suara rakyat gitu loh. Tapi kok giliran udah jadi tutup telinga, kan yang itu yang mengecewakan banget ya. Jadi gua harap sih semoga kedepannya Indonesia jauh lebih baik lagi. Oke. Dan thank you banget udah nonton, thank you banget udah like, udah komen, udah subscribe. Thank you banget bosku. Gua doakan kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Oke, amin ya rabbal alamin. Jadi see you next video. Bye.